Guys, seperti biasa, selamat bergabung lagi di channel Wahyu Komets ya. Di video kali ini kita akan mereaction ya, sedikit melenceng kita ya. Petronas bikin anggota DPR Indonesia marah dengan Pertamina guys ya. Jadi ada perbandingan harga, ada ya permainan harga ya. Yang dimaksud permainan harga maksudnya Pertamina ini masih merasa rugi. Oke guys, langsung saja yuk kita reaction videonya yuk. Apa yang dibicarakan anggota DPR ke Pertamina ya. Katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di BBM di SPBU Pertamina, Pak. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa Presiden Prabowo punya program namanya Astacita. Mungkin Pak Simon nanti bisa baca lebih lanjut tuh. Dan itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana beliau punya program swasembada energi, Pak. Bukan tahan energi. Jadi maksud kami tadi cukup sedikit kecewa dengan paparan nomor 10 soal bagaimana di tahun 2025 ini kita tahu bahwa hanya 560.000 barel begitu. Kemudian target 2029 hanya 914.000 barel begitu. Sedangkan kebutuhan kita secara nasional per bulan Juni 2025 1,5 juta barel. Nanti kami minta diupdate, Pak. Artinya kalau 2029 di masa berakhirnya Presiden Prabowo hanya 914.000 juta barel periode pertama. Tapi kan swasembada ini janji di periode pertama. Ya. Kami dalam rangka mengingatkan bahwa Bapak sebagai bagian dari pembantu Presiden untuk mewujudkan cita-cita dan harapan besar dari Presiden untuk menciptakan swasembada energi. Tapi kalau melihat dari paparan Bapak, kita tidak bisa berharap banyak swasembada energi bisa terwujud di tahun 2029 begitu. Sedangkan janji itu harus terpenuhi di tahun 2029, Pak. Nah, maka artinya kami ingin tanya di tempat ini Bapak masih bisa tidak mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo tadi begitu. Karena kalau kita tahu, kalau kita berharap kalau soal migas ya tidak ada harapan lain hanya pada Pertamina. Karena sebagai tumpuan kita semua, kalau kita bisa bicara soal soal ketahanan energi, karena sebagai National Oil Company ya Pertamina ini yang diharapkan oleh Presiden begitu. Maka kalau tidak, harapan saya Bapak perlu mencermati untuk bagaimana pihak-pihak yang terkait untuk dievaluasi dari sekarang, daripada nanti kami tidak mau presiden yang bukan hanya presidennya Gerindra tapi presiden kami semua ini bisa kemudian tidak dikatain orang omon-omon saja begitu, Pak. Karena mohon maaf, apa yang terjadi kemarin adalah bagian dari warning dari rakyat untuk bagaimana apa yang disampaikan, dijanjikan bisa benar-benar terwujud. Maka harapan kami ini bisa dikoreksi, dan kami minta juga di rapat berikutnya, kami sudah minta dulu di awal Bapak menjabat, mungkin Bapak bisa buka kembali rekaman saat itu, saya minta Renstra 2025-2029 untuk bisa mewujudkan swasembada energi tadi, Pak. Karena kalau tidak, lebih baik direvisi dari sekarang Astacita dari Presiden. Karena kalau enggak ini muka kami hilang semua ini, Pak, ya kan? Malu karena ternyata apa yang disampaikan Presiden ternyata karena Bapak jadi hanya karena omong-omong saja begitu. Nah, maka kami ingin ini bisa dilakukan segera. Kami minta di masa sidang berikutnya ini sudah bisa dipastikan swasembada energi ini bisa terwujud tidak? Begitu. Karena kami semua menunggu-nunggu dan kami berharap bagaimana Pertamina ini bisa seperti Petronas untuk bagaimana bisa swasembada energi begitu, Pak. Kalau negara tetangga saja kita saja bisa, masa kita nggak bisa? Nah, apakah ini nggak mungkin? Sangat mungkin. Kita di Pertamina pernah punya dirut di tahun 2014-2017 hanya di waktu 2 tahun. Saya tidak kenal, saya tidak pernah ketemu orangnya. Tapi namanya dikendang sangat monumental di Pertamina karena dia mampu membuarkan petrol yang pertama, Pak. Yang kedua, di masa beliau pertama kalinya dalam sejarah laba Pertamina mengalahkan laba Petronas. Dan saya yakin di tangan Pak Simon bisa dilakukan kok kalau Bapak berani. Karena kalau kita lihat dengan potensi sekarang 70% hulu kita dikuasai Pertamina, hilir kita 90% dikuasai Pertamina.
Ini sebenarnya soal bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau Bapak, berani atau tidak berani melakukan perubahan. Karena kalau Bapak lihat seperti RDMP Balikpapan, kalau sebenarnya 6 tahun lalu itu bisa selesai, bisa produksi, kita sudah swasembada kok Pak. Kenapa ini bisa terjadi Bapak? Saya minta audit tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya. Pasti ini ada hambatan-hambatan bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Jangan hanya menyalahkan mafia Riza Khalid. Bapak harus introspeksi, dibuka di dalam siapa di dalam Pertamina yang ikut terlibat dalam dalam proses ini yang kemudian sampai hari ini belum selesai. Kami minta juga pada Bapak di periode pertama, ketika Bapak pertama kali ke sini, Pak, kapan RDMP Balikpapan selesai? Bapak sampaikan bulan Oktober, ingat nggak Pak? Ya, tapi kemudian Bapak tadi ya. Oh, Desember ya, Desember. Nah, berarti Bapak kalau Bapak Desember berarti artinya 10 November kami apresiasi, lebih cepat dari janji ya Bapak. Dan kami tunggu, dan kami tadi kenapa disampaikan hanya minimal? Kenapa tidak bisa langsung dioptimalkan? Karena sudah nunggu sekian lama, kemudian dengan terhambatnya sampai 6 tahun artinya biayanya kan sudah semakin meningkat. Kalau dioperasikan hanya minimal nanti sesuatu yang sudah diinvestasikan ke sana akan sia-sia. Maka kami ingin minta penjelasan di sini juga. Pada 10 November kami akan tunggu itu. Yang kedua, kenapa tadi Bapak sampaikan hanya akan dioperasikan secara minimal? Kapan akan dioptimalkan, di bulan apa untuk bisa bekerja secara optimal RDMP Balikpapan gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, hari ini sedang banyak menjadi perbincangan, termasuk tadi pagi kami baca di Kompas soal kelangkaan BBM di SPBU swasta begitu Pak. Ada satu sindiran culas dari masyarakat bahwa katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di di SPBU Pertamina Pak. Nah, pertanyaan kami itu betul tidak Pak? Yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Kalau yang terjadi kami ikut kecewa Pak. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika Bapak pertama menjabat di tempat ini, kami sudah menanyakan Pak, dengan adanya skandal mega korupsi BBM oplosan itu, apa langkah yang akan dilakukan Bapak selain minta maaf? Karena di paparan Bapak berkali-kali tempat ini kami belum dengar soal roadmap penyelesaian dan mitigasi risiko terhadap terjadinya hal-hal yang sudah terjadi itu Pak. Nah, maka harapan kami bukan hanya menghambat kalau itu terjadi betul, kami minta klarifikasi itu betul tidak Pak. Nah, ini harus jadi momentum bagi Pertamina untuk bagaimana Pertamina memperbaiki diri, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena saya kira dengan hanya menghambat impor mereka, apa selesai? Tidak selesai Pak. Kita misalnya soal hari ini, soal perang tarif yang dilakukan Trump misalnya. Trump mungkin hari ini negosiasi selesai dengan kita, mereka minta syarat kita harus impor BBM dari Amerika. Tapi bagaimana tahun depan tiba-tiba Trump ini kan setengah gila Pak. Tiba-tiba tahun depan dia naikkan tarif lagi dan bernego kepada kita, tiba-tiba mereka minta SPBU-nya masuk di negara kita. Saya yakin kalau SPBU Amerika masuk di tempat ini, Pertamina akan gulung tikar Pak. Karena mohon maaf sampai hari ini dengan adanya kejadian skandal mega korupsi di lapangannya begitu-begitu saja, tidak ada reformasi, tidak ada revolusi, tidak ada rebranding yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat begitu. Nah, maka harapan kami ini perlu diperjelas di tempat ini. Kemudian yang kedua soal long march yang dilakukan oleh karyawan Pertamina Kilang Cilacap yang merasa di PHK sepihak oleh pihak Pertamina Pak. Nah, kami ingin mempertanyakan bagaimana peran dan kontribusi Pertamina terhadap 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Pak. Kalau ternyata karyawan yang sudah 12 tahun bekerja saja ternyata di PHK secara semena-mena. Nah, maka kami minta klarifikasi soal ini, dan kami minta ketika dia sudah sampai Jakarta diterima oleh Dirut Pertamina orang yang melakukan long march ini Pak, agar Bapak bisa mendengar secara langsung kenapa dia di PHK, dan kemudian Bapak bisa mengurai agar ke depan bukan hanya mem-PHK orang yang sudah existing, tapi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja untuk bisa meningkat, untuk bisa mendukung program 19 juta tenaga kerja yang dijanjikan Presiden Pak. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita baca soal mega
proyek strategis nasional di sektor migas yang ternyata kami buka-buka empat-empatnya adalah perusahaan asing, Pak. Kenapa tidak ada Pertamina yang masuk di dalamnya, Pak? Nah, bahkan salah satunya adalah milik Genting Oil dari Malaysia. Yang kita tahu Malaysia Petronas sudah punya lapangan migas di Madura dan juga di Gresik. Nah, maka dengan masuknya Malaysia ya tentu nanti akan semakin jauh tertinggal Pertamina ini, Pak. Nah, maka kami minta penjelasan soal hal itu. Nah, kemudian soal daya saing harga ini, Pak. Pertamina sudah diberikan privilege yang begitu luar biasa oleh pemerintah. Seperti kami sampaikan tadi, hulunya 70% dikuasai oleh Pertamina, hilirnya 90% dikuasai oleh Pertamina. Tapi harga BBM Pertamina yang kami sampaikan berkali-kali di tempat ini tetap saja mahal, yaitu per hari ini saja 12.200 per liter. Bahkan kalau di tangga kita hari ini, Pak, hanya 7.900, itu RON 95 loh, Pak. Nah, kita RON 92 aja, kualitasnya lebih rendah saja, harganya jauh lebih mahal. Nah, kapan kita ini bisa minimal menyamai mereka untuk bagaimana menghadirkan BBM yang berkualitas dan terjangkau, begitu, Pak. Nah, kemudian soal RDMP tadi sudah. Nah, kemudian soal Pertasop, Pak. Pertasop itu mungkin pertanyaan tidak populer, tapi jenengan tahu banyak sekali rakyat kita, masyarakat kita, para bumdes-bumdes, pesantren-pesantren yang hari ini mengeluarkan modalnya untuk bangun Pertasop, hari ini mereka harus berjibaku membayar hutang kepada perbankan, Pak. Karena apa? Mereka ya tidak bisa berkompetisi. Pertama, secara logistik tidak dikirim secara rutin. Yang kedua, mereka kalah dengan Pertamina yang menjual Pertalite secara ilegal ini, Pak. Nah, maka di forum ini kami mengusulkan sebagai penebus dosa Pertamina kepada para masyarakat yang sudah berinvestasi di Pertasop ini, Pak, bagaimana kemudian Pertalite bisa dijual di Pertasop, Pak. Ini penting. Kalau alasan Pertamina sampaikan bahwa tidak bisa secara regulasi karena itu hanya boleh dijual di SPBU. Tapi faktanya hari ini, Bapak, tidak usah jauh-jauh ke dapil saya ke Pasuruan. Bapak di Bendungan Hilir, di sana ada warung yang menjual Pertalite, Pak. Artinya apa? Ada kebocoran, ada oknum yang bermain. Maka daripada kebocoran ini dinikmati oleh oknum, dinikmati oleh orang-orang tertentu, lebih baik dinikmati oleh negara, dinikmati oleh rakyat kita yang sudah berinvestasi. Nah, jadi itu guys ya, apa yang dibicarakan oleh anggota DPR Indonesia ya. Si Pertamina ini cari gara-gara terus guys ya, cari masalah terus ya. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Guys, jangan lupa di subscribe dulu guys ya. Oke, thank you guys.